Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam IDX Versation Closing. Terkait realisasi dari capital inflow di semester 1 yang sudah dirilis oleh Bank Indonesia dan ternyata mencatatkan nilai yang cukup positif 10,2 miliar dolar Amerika. Bagaimana kemudian kondisi pasar keuangan domestik sejauh ini dan bagaimana proyeksinya di semester 2 2020. Langsung saja kita bahas bersama dengan Bapak Eko Listianto selaku Wakil Direktur Indef yang sudah tergabung bersama kami melalui sambungan Zoom di siang hari ini. Selamat siang Pak Eko. Selamat siang, Mas Fajar. Ya, Pak Eko, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Baik, Alhamdulillah ya di tengah kondisi seperti ini. Pak Eko, ini terkait dengan data terbaru yang sudah dirilis oleh Bank Indonesia, begitu realisasi dari capital inflow. Cukup positif 10,2 miliar dolar Amerika. Ini angkanya masih cukup baik atau justru Anda lihat sangat kecil meskipun Indian masih tercatat sebagai capital inflow. Bagaimana Pak Eko? Oke, kalau menurut saya sih ya cukup baik ya sejauh ini. Artinya kan ini menggambarkan posisi kita juga ternyata dilihat oleh investor global sebagai negara yang masih prospektif begitu, sehingga mereka masih mau masuk ke kita begitu. Dan di tengah pandemi apalagi ya, situasinya juga tidak normal begitu, tapi mereka masih ada inflow dan ini menurut saya sih cukup bagus ya. Artinya dengan berbagai macam ekonomi kita yang juga ikut melambat seperti global, tapi masih bisa ada inflow yang cukup besar. Saya rasa ini memang ya secara keseluruhan cukup baik. Gitu. Oke, lantas tadi Anda juga sebutkan ini berarti masih cukup menarik begitu. Apa sebetulnya Pak Eko faktor-faktor yang memang akhirnya menjadi penarik utama atau pendorong utama akhirnya capital inflow masih bisa terus tercatat terutama hingga akhir kuartal 2 kemarin? Oke, saya rasa faktor yang paling mensupport memang adalah selisih suku bunga gitu, karena negara-negara lain relatif suku bunganya jauh lebih rendah dari kita, sehingga secara ya hitung-hitungan lah gitu ya, secara market saja sudah kelihatan bahwa kalau invest ke Indonesia maka tingkat keuntungan dari selisih suku bunga itu cukup besar begitu. Nah di luar itu data-data seperti Singapura yang resesi, Korea yang resesi itu juga menggambarkan, dan mungkin nanti Amerika juga akan kelihatan juga turun. Nah itu membuat negara berkembang seperti Indonesia itu sebetulnya menjadi tempat persinggahan lah begitu untuk dana-dana ini masuk begitu. Apakah kemudian akhirnya investor asing cenderung tidak melihat potensi termasuk dalam hal ini resesi begitu yang akan terjadi di Indonesia, atau Anda dilihat masih cukup aman begitu sejauh ini? Ya, saya rasa kalau soal resesi ya, apalagi juga pemerintah sudah memperkirakan itu, semua banyak pihak juga menyatakan itu, dan mereka juga pasti melihat. Gitu. Tetapi konteks bahwa Indonesia masih menarik kan tidak hanya karena kalau negara saat ini semua turun ya perekonomian negara di dunia semuanya turun. Gitu. Tapi Indonesia masih cukup menarik tadi ya, karena tadi bunganya masih menarik dan juga stabilitas keamanannya terjaga kan begitu. Jadi ada banyak faktor yang masih mensupport itu begitu. Saya rasa itu dominan sekali ya saat ini. Gitu. Dominan sekali, salah satunya tadi selisih suku bunga. Nah lantas dengan kebijakan pemangkasan suku bunga yang secara konsisten bahkan dilakukan oleh Bank Indonesia, ini akhirnya akan tidak terjaga atau tidak ini selisih suku bunganya Pak Eko? Apakah kemudian level-level saat ini seharusnya sudah dipertahankan saja seperti ini? Ya, kalau memang kebutuhan untuk terus mendorong sektorial tentu ada begitu ya. Nah, cuma pertanyaannya apakah memang harus dari suku bunga? Nah, kalau menurut saya ya pada saat ini sebaiknya angka ini dipertahankan begitu. Sambil melihat nanti situasi ke depan ketika sektorialnya sudah mulai bangkit baru disupport dengan penurunan suku bunga lebih lanjut gitu. Kalau saat ini digelontorin katakanlah kredit pun ya ke sektorial kan belum bisa juga banyak yang akan menggeliat gitu, karena mereka masih dalam penurunan begitu ya. Tapi nanti begitu ada 1-2 sektor real yang mulai bangkit, nah ini perlu disupport dengan suku bunga. Nah selama kemudian suku bunga bertahan itu ya saya rasa mungkin info akan tetap masuk begitu. Oke, jadi memang akhirnya level attractiveness-nya harus tetap dipertahankan begitu ya, salah satunya dengan... walaupun tetap ini menurut saya juga temporer ya. Jadi kalau kita bicara bagaimana 6 bulan ke depan ya tentu saja ini juga akan sangat ditentukan dari fundamental ekonomi ya, nggak bisa hanya mengandalkan selisih bunga begitu. Ditambah lagi ini merupakan masuknya ke instrumen pasar keuangan begitu ya, yang memang dalam tanda kutip hot money bisa keluar dan masuk kapan saja begitu ya Pak Eko? Benar, iya. Jadi setiap saat dia bisa keluar. Nah, apa yang bisa menjaga dia tetap nyaman di Indonesia? Ya salah satunya adalah
indikator-indikator makro kita begitu. Sejauh ini masih bisa mensupport gitu, tetapi kan kita juga tahu bahwa mungkin triwulan kedua pertumbuhan akan negatif. Nah ini sehingga pemerintah harus ambil ancang-ancang nih. Kalau triwulan ketiga masih negatif, usahakan negatifnya dikit gitu ya. Jangan sampai kemudian negatifnya masih sama dengan triwulan 2 lah, itu nanti mereka bisa kabur lagi begitu. Tapi kalau ada sedikit tanda-tanda perbaikan di dalam terutama pertumbuhan ekonomi, nah itu nanti mereka akan tetap stay di kita begitu ya, terus sambil melihat terus progres dari perkembangan indikator makro kita begitu. Apa kemudian akhirnya indikator utama yang mungkin masih bisa kita jaga dan bahkan harus dijaga terus oleh pemerintah, mengingat kuartal kedua sudah diprediksikan ekonomi akan minus begitu ya, atau terkontraksi, untuk kemudian akhirnya lagi-lagi menjaga attractiveness kita, Pak Eko? Oke, ya pada akhirnya ini ya sebetulnya ini kan cuma pindah dari negara satu ke negara lain. Ya. Outflow di Singapura, outflow di Korea, dan mungkin juga outflow dari Amerika, kita kena limpahan ini sebetulnya kan juga karena kita masih bisa menunjukkan bahwa sungguh pun ekonomi kita juga turun, tapi angkanya sejauh ini masih positif gitu ya. Mudah-mudahan nanti triwulan 2 tidak terlalu parah ya penurunannya gitu. Nah, angka-angka itulah yang akan menjaga begitu, sehingga kalau ke depan apa ya, mereka akan sangat melihat bagaimana sektor real kita ya, refleksi dari PDB itu begitu. Nah kalau itu cukup ada progres, saya rasa mereka akan stay gitu ya, sambil terus melihat perkembangan yang indikator-indikator yang lainnya begitu. Karena kalau kita bicara soal penanganan pandemi kan kita juga nggak begitu berhasil begitu ya, tapi mereka tetap masuk begitu. Tetap masuk ya. Hal yang mereka lihat gitu. Oke, jadi memang akhirnya sektor real juga tetap harus diperhatikan. Nah ini terkait dengan pasar keuangan kita sendiri, Pak Eko. Capital inflow sudah tercatat di kuartal 2. Kemudian kita lihat data terbaru menunjukkan realisasi penerbitan SBN dari Kementerian Keuangan, total penawaran yang masuk 1.900 triliun, sementara yang diterima 714 triliun rupiah. Apa kemudian yang bisa kita cermati dari data itu? Apakah kemudian lagi-lagi ternyata minat ke pasar SBN juga masih cukup tinggi begitu ya, Pak Eko? Ya, itu salah satu indikatornya ya. Mereka memang banyak meminati di pasar SBN kita juga begitu kan. Nah, ya ini gambaran ya memang kan kalau kita bicara soal utang gitu ya, hampir setiap negara juga sekarang sedang merelaksasi utangnya, gitu, artinya menambah kan gitu. Nah, di antara yang menambah itu karena kita tadi masih punya tingkat bunga yang bagus, sehingga mereka juga masih tertarik gitu ya masuk ke kita begitu. Dan ini kesempatan, tapi juga kita harus melihat juga bahwa efektivitas dari penggunaan utang ini juga penting ya. Kalau dia mampu mendorong sektor real, maka nanti mereka akan stay, dan mungkin tidak hanya masuk ke sektor keuangan, mereka akan mulai masuk ke sektor real ya melalui FDI juga begitu. Nah itu sudah mulai terlihat atau tidak Pak Eko, efektivitasnya terutama dari penggunaan utang sendiri? Iya, ini sayangnya belum begitu kelihatan kalau menurut saya ya. Pemulihan ekonomi itu, PEN itu juga masih realisasinya masih hanya sekitar 20% begitu. Terus kemudian kalau kita lihat ini inflow-nya sudah 10 miliar US lebih, tetapi realisasi FDI kemarin di triwulan 2 kan ternyata juga turun cukup besar kan. Nah ini gambaran masih belum sinkronnya ya antara sektor hot money-nya ini, portofolio investment dengan investasi langsung begitu. Nah kita harapkan nanti kalau ini terjaga ya, situasinya infonya terus stabil, itu bisa juga nanti dari hasil tadi jualan SBN tadi bisa mendorong ekonomi, sehingga nanti mereka juga akan masuk dari sisi investasi langsung begitu. Oke, karena minat yang tinggi tentunya harus diimbangi dengan langkah-langkah pemerintah yang tentunya efektif begitu ya untuk menggunakan dari instrumen-instrumen yang sudah dikeluarkan. Lantas dari Pak Eko atau dari Indef sendiri, ini ada proyeksinya atau tidak hingga akhir tahun ini? Apakah capital inflow masih akan terus berlanjut atau justru outflow sepertinya diproyeksikan akan terjadi justru di akhir tahun? Ya, tantangan kita itu biasanya di pasar keuangan itu bulan September. Itu sering terjadi. Kadang-kadang pas istilahnya lagi masuk begini, kita kurang menjagain ya, sehingga biasanya September itu kadang-kadang tiba-tiba terjadi outflow yang cukup besar, karena biasanya itu momen-momen untuk bayar utang gitu ya. Terus juga berbagai macam perusahaan itu mulai itu mengoreksi kira-kira target penjualannya seperti apa, kekurangannya apa begitu. Jadi momen-momen itu biasanya menjadi titik krusial. Nah, saya rasa Bank Indonesia ataupun ya para penjaga otoritas moneter ini sudah melihat ya momen-momen di mana
akan terjadi permintaan dolar atau mata uang asing yang tinggi, sehingga kita harus mengantisipasi juga begitu. Samping itu juga momen triwulan 3 ya September itu biasanya juga untuk melihat kan nanti triwulan 4 masih bisa digenjot nggak ini stimulus fiskalnya begitu kan melalui dorongan APBN. Nah itu kan kadang-kadang juga kalau butuh pembiayaan lebih lanjut mereka juga akan menggeber surat utang. Nah kadang-kadang ini menjadi titik-titik krusial ya saya rasa. Jadi kalau momen itu terlewati artinya September terjadi gejolak, saya rasa bisa sampai akhir tahun ini peningkatan ini. Oke, peningkatannya atau capital inflow jika memang masih mampu dijaga oleh seluruh stakeholder, kita harapkan bisa sampai akhir tahun begitu ya, meskipun pastinya ada titik-titik krusial yang perlu diantisipasi. Pak Eko, terima kasih banyak atas analisisnya dan informasinya siang hari ini. Terima kasih sudah bergabung, sukses selalu. Oke, sama-sama. Ya, pemirsa IDX Precision Closing akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.